Halo, selamat datang dengan saya Naja dari Jamparing Masagi. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan Laravel 8 kepada teman-teman. Sebelumnya, mari kita kenali dahulu apa itu Laravel. Di dalam webnya disebutkan bahwa Laravel is a web application framework with expressive, elegant syntax. Laravel adalah sebuah kerangka kerja aplikasi web dengan sintaks yang elegan dan juga ekspresif. Nah, pasti ada yang bertanya, apa itu web application framework? Apa itu framework? Nah, mari kita bahas. Web application framework adalah sebuah kerangka yang didesain untuk mendukung pembangunan aplikasi web, yang biasanya sudah menyediakan standar atau cara untuk membangun aplikasi web. Dan Web Application Framework itu bertujuan untuk mengotomasi hal-hal umum yang biasanya kita lakukan dalam membangun sebuah web. Contohnya ada database library, templating engine, session management, authentication, security, dan lain-lain. Untuk lebih rincinya, Laravel itu diciptakan oleh Tyler Otwell pada bulan Juni tahun 2011 dan sebagai alternatif framework untuk CodeIgniter. Dan kini Laravel sudah memiliki versi terbaru yaitu Laravel 8 yang sebelumnya ada Laravel 7. Laravel memiliki filosofi yaitu we believe development must be an enjoyable creative experience to be truly fulfilling. Artinya, kami percaya dalam proses pengembangan itu harus menjadi pengalaman yang menyenangkan dan kreatif agar benar-benar memuaskan. Begitu kata Tyler Otwell. Laravel juga memiliki tujuan, yaitu Laravel aims to make the development process a pleasing one for the developer without sacrificing application functionality. Laravel bertujuan untuk mempermudah proses pengembangan yang bisa dinikmati oleh para developer tanpa harus mengorbankan fungsionality atau fungsinya. Jadi Laravel itu bertujuan mempermudah para developer dalam proses pembuatan aplikasi web tanpa harus mengorbankan fungsi-fungsinya itu sendiri. Karena happy developers make the best code. Developer yang bahagia akan menghasilkan kode yang sempurna, begitu kata Tyler Otwell. Selanjutnya ada fitur utama dari Laravel. Laravel sendiri menggunakan paradigma MVC, model view controller, di mana MVC itu sendiri merupakan sebuah metode atau cara dalam membuat sebuah aplikasi dengan memisahkan model atau data, view atau tampilan, controller atau cara bagaimana memprosesnya. Ada templating engine. Ini merupakan fitur utama dari Laravel yang akan mempermudah nantinya dalam menampilkan data kita ke halaman website. Selanjutnya ada Artisan Console. Ini juga merupakan fitur utama dari Laravel yang nantinya akan mempermudah dalam proses pembuatan MVC, model view controller dalam website kita. Ada Eloquent ORM, Object Relational Mapping. Ini merupakan fitur dari Laravel yang nantinya memudahkan kita dalam memberikan relasi antar tabel dalam model kita. Selanjutnya ada authentication dan authorization, testing, dan juga lain-lain. Selanjutnya ada prasyarat yang sebaiknya teman-teman sudah
penuhi atau sudah pahami. Yang pertama yaitu ada PHP dasar. Jadi teman-teman harus memahami apa itu PHP dasar, bagaimana bentuk atau sintaks dari PHP dasar, karena Laravel itu sendiri menggunakan bahasa pemrograman PHP. Selanjutnya ada Object Oriented Programming pada PHP atau konsep OOP. Selanjutnya ada konsep MVC atau Model View Controller. Nah, jadi teman-teman sebaiknya akan lebih baik jika sudah memahami poin-poin tersebut. Selanjutnya ada requirement yang nantinya teman-teman harus penuhi atau install untuk melanjutkan pembelajaran Laravel 8 ini. Yang pertama ada PHP versi 7.4 atau PHP versi 8, lalu ada MySQL, lalu Composer 2. Nah, untuk Composer 2 ini adalah package manager yang nantinya akan kita gunakan untuk menginstal Laravel 8 ini. Lalu ada terminal, CMD, PowerShell, atau teman-teman bisa gunakan juga Git Bash. Dan terakhir, teman-teman nantinya akan membutuhkan kode editor untuk mengedit atau membuat kode dalam Laravel. Kita bisa gunakan VS Code, Sublime, Atom, PHP Storm, dan lain-lain. Masuk ke dalam sesi selanjutnya. Kali ini kita akan mencoba untuk menginstal Laravel pada laptop kita. Sebelumnya terdapat beberapa requirements yang harus kita penuhi untuk menggunakan Laravel 8 ini. Pertama, terdapat PHP 7.4 atau PHP versi 8 di dalam laptop kita. Kita bisa mengeceknya dengan membuka CMD dengan mengetikkan perintah php -version. Nah, di sini saya sudah terinstall PHP versi 7.4.21. Jadi aman ya. Selanjutnya terinstall MySQL. Karena saya di sini menggunakan Laragon, jadi otomatis sudah terinstall MySQL. Selanjutnya ada Composer 2. Nah, di sini teman-teman bisa menginstalnya atau untuk mengeceknya kita bisa melakukan perintah di CMD kita dengan mengetikkan Composer. Nanti jika di dalam laptop kalian sudah terinstall Composer, maka akan muncul seperti ini. Nah, bisa kita scroll, kita lihat di sini saya sudah terinstall Composer versi 2.1.3. Jika bagi teman-teman yang belum menginstal Composer atau belum terdapat Composer di dalam laptopnya atau komputernya, pasti tidak akan muncul seperti ini jika kita ketikkan perintah Composer. Nah, kita bisa menginstalnya dengan membuka website pada browser kita, yaitu kita ketikkan Composer. Nah, kita buka saja, lalu di sini kita getting started. Nah, di sini teman-teman bisa memilih. Jika teman-teman menggunakan Linux, maka teman-teman bisa melihatnya di sini dengan mengklik ini. Jika teman-teman menggunakan Windows, teman-teman bisa menggunakan
atau mengklik bagian ini. Nah, di sini teman-teman terdapat dua pilihan. Yang pertama itu menggunakan installer dan yang lainnya itu menggunakan manual installation. Di sini teman-teman gunakan saja install Composer dengan installer, itu dengan mendownload file exe dari Composer. Nah, teman-teman jika sudah selesai mendownloadnya, nanti teman-teman langsung install saja. Cara installnya itu gampang sekali. Tinggal next seperti biasa. Nanti jika sudah selesai, teman-teman bisa cek kembali di CMD dengan mengetik Composer. Atau bisa dengan menggunakan perintah Composer dash version dengan V besar. Nah, di sini akan muncul versinya. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi Laravel pada laptop kita. Di sini teman-teman bisa buka website Laravel, lalu buka documentation. Teman-teman bisa cari atau teman-teman akan langsung dihadapkan pada bagian installation. Nah, teman-teman bisa cari sendiri nih. Di sini tersedia untuk macOS, Windows, Linux. Karena saya di sini menggunakan Windows, saya coba buka untuk bagian Windows dan kita cari perintah yang menggunakan Composer. Nah, di sini ada perintah Composer create project Laravel / Laravel sample app. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah ini dan nantinya otomatis Composer akan menginstal Laravel pada laptop kita. Oh ya, untuk teman-teman info Laravel ini kita bisa menginstalnya di mana saja ya, jadi tidak usah di dalam folder htdocs untuk menjalankannya. Jadi kita bisa menjalankan Laravel ini di dalam folder apapun. Contohnya begini, saya akan menginstal Laravel pada folder direktori D, folder belajar, Laravel, dan di dalamnya saya akan menginstalnya. Di sini saya akan membuka Git Bash untuk menginstalnya. Teman-teman bebas bisa menggunakan CMD atau PowerShell. Nah, kita tinggal masukkan saja perintah tadi yang terdapat di dokumentasi Laravel. Kita copy saja. Lalu kita paste pada Git Bash. Nah, maksudnya apa sih dari perintah ini? Composer akan membuat project dan akan mengambilnya dari folder Laravel, dan akan dibuatkan dengan nama apa. Nah, jadi di sini itu kita masukkan nama dari aplikasi kita, dari aplikasi Laravel kita. Contoh di sini saya akan membuat aplikasi Laravel dengan nama belajar Laravel 1. Maka teman-teman tinggal enter, lalu kita tinggal tunggu proses selesai. Biasanya Laravel ini akan membutuhkan waktu sekitar 3
3-5 menit tergantung kecepatan internet dari teman-teman. Karena file Laravel ini sangat besar. Nah, jika sudah muncul application key set successfully, maka artinya di sini teman-teman sudah berhasil menginstal Laravel ke dalam laptop kalian. Nah, mari kita cek. Kita bisa mengetikkan ls. Nah, di sini kan tadi kita membuat Laravel dengan nama belajar Laravel 1. Di sini sudah ada, berarti kita berhasil menginstal aplikasi Laravel pertama kita. Setelah teman-teman berhasil menginstal Laravel pada laptop teman-teman, selanjutnya kita akan belajar untuk mengenali struktur dari Laravel tersebut. Kita bisa membukanya dari git bash dengan mengetikkan perintah kode spasi titik. Jika teman-teman menggunakan Visual Studio Code, kita memasukkan perintah tersebut, maka akan otomatis membuka folder dari belajar Laravel yang telah kita install sebelumnya. Nah, sini terdapat banyak file dan folder-folder, tapi maaf, ini biasanya disebut dengan root directory. Jadi ini itu adalah root directory kita pada aplikasi web belajar Laravel 1 ini. Selanjutnya, mari kita coba untuk membuka aplikasi web kita dalam browser kita. Karena Laravel memiliki fitur Artisan Console, maka Laravel memiliki web service sendiri atau web service lokal yang bisa kita jalankan untuk membuka aplikasi web Laravel kita dengan menjalankan perintah pada konsol dengan mengetikkan php artisan serve. Enter, maka akan muncul sebuah link atau IP yang nantinya teman-teman tinggal buka saja di dalam web browser. Maka aplikasi kita sudah bisa kita jalankan dan sudah berhasil penuh dalam menginstalnya. Ini tampilan awal atau tampilan default dari Laravel untuk pertama kali. Nah, kembali ke dalam text editor. Di sini terdapat folder app, bootstrap, config, database, public, resource, routes, storage, test, vendor, dan file lainnya. Nah, di sini kita akan coba untuk membuka folder app. Terdapat
beberapa folder untuk console, exception, HTTP, models, dan providers. Nah, jika kembali ke dalam konsep MVC, model itu nantinya akan kita simpan di dalam folder models ini. Di sini sudah terdapat file user.php, lalu di dalam folder HTTP nantinya kita akan menyimpan file controller kita di dalam folder controller. Lalu di mana views-nya? Di sini di dalam folder resource terdapat folder views. Nah, di sini kita akan menyimpan file-file yang nantinya akan kita tampilkan dalam di halaman depan website kita. Oh iya, tidak lupa di sini terdapat file.env. Ini merupakan file environment yang nantinya kita akan memberikan atau menghubungkan web aplikasi kita dengan database itu di sini, atau environment lainnya itu nanti ada banyak. Nah, kita coba ubah nama aplikasi kita menjadi belajar Laravel. Kita save, kita close. Nah, untuk mencobanya, untuk memastikan ini adalah web aplikasi kita yang tadi sudah berhasil kita install atau bukan, mari kita coba ubah teks dari dokumentasi ini. Kita coba ubah ya. Bukan. Tidak kalah penting, terdapat folder routes. Nah, di sini di dalamnya itu terdapat file-file yang mengatur alur dari website kita. Nah, di sini kita coba buka web.php. Di sini terdapat perintah route.2.2 get /function return view welcome. Berarti di sini kita menjalankan perintah route get / jika user mengetikkan / pada URL website kita, maka Laravel akan menjalankan fungsi yang mengembalikan view welcome. Di dalam Laravel, jika kita mengetikkan view, maka Laravel akan otomatis mencari file bernama welcome di dalam folder views. Kita cari. Nah, di sini terdapat sebuah file welcome.blade.php yang merupakan penamaan Nah, di sini terdapat file welcome.blade.php. Nah, .blade.php ini merupakan template atau sudah aturan dari Laravelnya sendiri,
kita untuk sebuah penamaan views. Jadi di sini Laravel akan menjalankan fungsi jika user mengetikkan slash akan mengembalikan tampilan welcome. Mari kita buka. Nah, di sini mari kita coba untuk mengubah isinya. Contoh, kita akan mengubah teks dokumentasi. Kita cari dalam file welcome.blade.php. Kita cari saja dokumen. Nah, di sini terdapat text documentation. Kita coba ubah. Contoh dengan meja. Dan kita save. Dan kita kembali ke web browser kita. Kita refresh. Apakah akan berubah teks dokumentasi ini atau tidak? Jika berubah, maka kita sudah berhasil menginstal file atau berhasil menginstal aplikasi web Laravel kita. Kita refresh. Nah, di sini sudah berubah teksnya. Maka dari itu kita sudah berhasil dalam menginstal aplikasi web kita. Mungkin sekian video tutorial dasar Laravel dari saya. Akan masih ada banyak video tutorial lagi nantinya. Maka teman-teman bisa pantengin channel ini. Tunggu saja. Dan saya meminta maaf bila terdapat banyak salah kata atau salah dalam penyampaian materi. Teman-teman bisa koreksi karena kita sama-sama belajar. Sekian, salam coding.